Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dwi Septi Haryani, STMM, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini saya bisa mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Servicescape terhadap Realitas Konsumen di Jantung Hati Kopi Tanjung Pinang. Sebelum saya mempresentasikan hasil proposal saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lukman Hidayat dengan NIM 20612305 dari kelas Manajemen Pagi 1 semester 6. Baiklah, proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Servicescape terhadap Realitas Konsumen di Jantung Hati Kopi dan Pinang dilatar belakangi oleh pada era globalisasi saat ini, perkembangan bisnis, khususnya di perusahaan produk dan jasa, bertumbuh sangat pesat. Seiring dengan meningkatnya perekonomian di suatu negara, seperti di Indonesia, banyaknya perubahan produk dan jasa yang berusaha memenangkan persaingan dengan cara memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan berusaha menerapkan strategi pemasaran yang tepat dalam rangka menguasai pasar. Salah satu strategi pemasaran untuk dapat menguasai pasar adalah menganalisis lingkungan bisnis dan menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Menyesuaikan dengan pendapat di atas, ada keterangan dari para ahli, yaitu menurut dari David W. Craven dalam Nurmansyah pada tahun 2018, menyatakan bahwa strategi pemasaran didefinisikan sebagai analisis strategi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan dalam pemilihan strategi pasar sasaran produk pada setiap unit bisnis. Penetapan tujuan pemasaran, pengembangan pelaksanaan, dan pengelolaan strategi program pemasaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam pemasaran, akan ada persaingan yang ketat untuk menarik minat dari konsumen. Untuk itu, perusahaan industri produk dan jasa harus bersaing memasarkan produknya kepada konsumen. Salah satu cara untuk memasarkan produknya adalah memaksimalkan layanan fisik atau yang disebut dengan servicescape pada perusahaannya. Adapun salah satu tujuan dari memaksimalkan layanan servicescape ialah mempertahankan pelanggan agar nyaman dan mengakibatkan konsumen tersebut loyal pada perusahaan produk dan jasa. Pada saat ini juga, konsumen sudah sangat selektif dalam memilih suatu produk dan jasa. Seperti yang diketahui bersama, bahwa perusahaan produk dan jasa cukup banyak dan beragam. Salah satunya ialah perusahaan di industri makanan dan minuman. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh data dari BPS Republik Indonesia pada tahun 2020. Menurut data tersebut, meningkatnya subsektor industri makanan dan minuman bertumbuh sebesar 4,90%, didorong oleh peningkatan permintaan beberapa komoditas makanan dan minuman di dalam negeri, serta meningkatnya ekspor CPO. Pada tahun 2022, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan penggunaan, serta akomodasi makanan dan minuman yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, serta meningkatnya kunjungan wisata mancanegara dan wisatawan. Berikut merupakan data BPS pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa industri pengolahan non-migas dan yang terutama itu ada industri makanan dan minuman pada triwulan pertama itu mencapai 135,754 juta peningkatan, dan juga pada triwulan terakhir itu mencapai 207,44 peningkatan. Menurut Wiktoneri, Harini, dan Kasmi, pada tahun 2022, coffee shop dapat diartikan sesuatu kafe kecil atau restoran kecil yang biasanya menjual kopi atau seringkali menjual non-alkohol. Persembahan umum atau persembahan kecil dengan perkakas yang mensupport di tempat itu. Coffee shop atau juga yang sering disebut kedai kopi merupakan istilah bagi seseorang yang menamai sebuah tempat usaha tidak hanya menjual kopi tetapi juga menjual makanan. Banyak kalangan mulai dari mahasiswa, pekerja, di sela-sela waktunya menghabiskan waktu di warung tersebut. Pada saat ini di Indonesia juga terdapat brand-brand coffee shop ternama seperti Starbucks, Janji Jiwa, Jeko, dan sebagainya. Brand-brand tersebut juga mulai mengembangkan outlet
usahanya di berbagai daerah, termasuk juga di kota Tanjung Pinang. Usaha coffee shop mulai berkembang di kota Tanjung Pinang dan juga mulai menjadi kebiasaan dan kebudayaan. Sebelum memulai aktivitas, masyarakat kota Tanjung Pinang harus mengonsumsi kopi, sehingga membuat banyaknya kedai kopi atau coffee shop yang ada di kota Tanjung Pinang mulai berkembang. Dan salah satu brand coffee shop yang ternama yang ada di Tanjung Pinang ialah Jantung Hati Coffee. Coffee shop yang berdiri pada tahun 2020 yang berlokasi di Jalan Wonosari nomor 17 Melayu, Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tidak cukup hanya brand image saja, coffee shop tersebut juga memiliki pelayanan dan fasilitas service cafe yang menunjang kebutuhan dan keinginan konsumen agar bisa unggul dari pesaing yang lain. Menurut pendapat dari Kotler, pada Widya Nantiras pada tahun 2015, lingkungan fisik yang sengaja dibuat memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku dan pola konsumen pada lingkungan jasa. Serta jasa karakteristik yang berbeda dengan produk. Jasa bersifat tidak berwujud atau intangible, biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, bersifat heterogen dan bersifat tidak tahan lama. Dalam dengan pernyataan sebelumnya, menurut Bittner dalam Ciptono 2019 juga mengemukakan tipologi servicescape berdasarkan dua dimensi utama, yaitu pemakaian servicescape dan kompleksitas fisik servicescape. Pemakaian servicescape mengacu pada siapa yang melakukan tindakan dalam servicescape, pelanggan, karyawan, atau keduanya. Sementara itu, berdasarkan kompleksitas servicescape, lingkungan jasa dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu land environment atau lingkungan jasa yang sangat sederhana dengan sedikit elemen, sedikit ruang, dan hanya segelintir peralatan. Elaborate environment atau lingkungan jasa sangat kompleks dengan banyak elemen dan banyak bentuk. Contohnya sebuah coffee shop mempunyai beberapa space atau tempat yang banyak untuk konsumen duduk bersantai, menikmati suasana, dan beberapa peralatan pembuatan kopi yang canggih memiliki berbagai fungsi, spesifikasi, fasilitas fisiknya. Konsumen melakukan penilaian terhadap desain interior, desain eksterior, dan denah layout, serta tempat parkir dan peralatan yang disediakan. Menurut Seth dan Mittal pada Ciptono 2019 menyatakan bahwa loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten, memperkuat pernyataan di atas. Fortiner pada Cipta 2019 mengemukakan 7 dimensi brand relationship: voluntary versus involuntary, positif versus negatif, intense versus superficial jangka panjang atau endurance versi jangka pendek, public versus privat, formal versus informal, dan simetris non simetris. Dalam perspektif relation quality, loyalitas pelanggan berkembang relasi pertemanan biasa hingga menjadi kemitraan berkomitmen dengan merek dan penyediaan jasa spesifik. Baik, untuk selanjutnya yaitu fenomena berdasarkan data pra-survei penelitian servicescape yang ada di Jantung Hati. Berdasarkan hasil kuesioner yang saya temui dan saya sebarkan ke beberapa sampel yang ada di Jantung Hati Coffee, 25 orang menyatakan lokasi Jantung Hati Coffee mudah ditemukan, dan 30 orang lainnya menyatakan bahwa suasana di Jantung Hati Coffee cukup tenang, dan 26 orang menyatakan bahwa tempat duduk dan fasilitas yang ada di Jantung Hati Coffee sangat nyaman, serta 18 orang lainnya menyatakan bahwa tempat parkir di Jantung Hati Coffee memadai, dan total 30 orang dari sampel keseluruhan menyatakan bahwa pelayanan di Jantung Hati Coffee sudah baik. Selanjutnya, variabel atau fenomena data yang saya dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner saya
yang ada di Jatuh Hati Coffee yang menyatakan bahwa 25 orang setuju dan bersedia untuk membeli kembali produk Jatuh Hati Coffee. Dan 30 orang juga bersedia untuk merekomendasikan Jatuh Hati Coffee pada teman dan kerabat dekatnya. Dan 26 orang lain menyatakan bahwa Jatuh Hati Coffee merupakan coffee shop favoritnya ada di Kota Tanjung Pinang menurut mereka. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ingin dapatkan pada penelitian ini ialah bagaimana pengaruh servicescape atau lingkungan fisik terhadap kualitas konsumen pada Jatuh Hati Coffee. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh servicescape terhadap loyalitas konsumen di Jatuh Hati, serta kegunaan penelitian yaitu ada kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. Kegunaan ilmiah ini, adapun yang dimaksud ialah diharapkan menjadi bahan masukan dalam mata kuliah manajemen khususnya yang berhubungan dengan servicescape. Kegunaan praktis juga berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai servicescape terhadap loyalitas konsumen yang ada di Jatuh Hati Coffee, serta sistematika penulisan mulai dari bab 1 hingga bab 5. Selanjutnya pada bab 2 ada tinjauan teori yang berhubungan dengan manajemen. Sebelum saya masuk ke topik utama, saya akan menjelaskan dulu apa itu manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Mengatur proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Menurut keterangan dari Hasibuan dan Husaini dan Fitria pada tahun 2019. Selanjutnya ada peran manajemen dalam pemasaran. Menurut Kotler dan Kettler dalam Suhairi et al. Pada tahun 2003 menyatakan bahwa manajemen pemasaran sebagai sebuah seni ilmu melibatkan pemilih pasar, sasaran, serta menarik, mempertahankan, menumbuhkan jumlah pelanggan melalui penciptaan, penebaran, dan komunikasi yang lebih tinggi di nilai konsumen. Selanjutnya ialah tujuan pemasaran, yaitu adalah menciptakan pembelian merek menjadi pemasaran yang efektif dan efisien, mengunggah motif atau keinginan serta daya tarik dan gengsi pelanggan untuk melakukan pembelian. Nah, ini merupakan variabel X saya, yaitu servicescape. Menurut Lovelock, Witz, dan Mustri dalam Aldina et al. Pada tahun 2021 mendefinisikan servicescape sebagai gaya dan penampilan fisik serta elemen pengalaman lainnya yang ditemui oleh pelanggan di tempat penyampaian pelayanan. Kondisi fisik layanan yang dialami pelanggan juga memainkan peranan penting untuk membentuk pengalaman layanan dan memperkuat serta mengurangi kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada ambience condition. Menurut Haris dan Eres pada Mira Fariza Kusuma Dewi pada tahun 2020 menyatakan bahwa ada beberapa dimensi utama servicescape, yaitu antaranya ambient condition yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu musik, aroma, dan kebersihan. Dengan adanya musik, maka customer akan merasa sangat nyaman, serta juga adanya aroma dan kebersihan, maka tentu saja customer yang akan datang ikut menjadi nyaman. Selanjutnya ada design factor, yaitu ada dimensi spesial, communication, dan finishing. Dan yang terakhir ada simbol, sign, dan artifak. Artinya di sini ada keterangan yang menunjukkan identitas perusahaan tersebut agar customer mudah mengenali suatu perusahaan atau coffee shop tersebut. Selanjutnya ada pengertian loyalitas konsumen. Nah, menurut Syekh dan Mittal pada Ciptono Pandi 2019 mendefinisikan loyalitas konsumen adalah komitmen pelanggan termasuk suatu merek, toko, atau pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Berikut adalah tahapan loyalitas konsumen. Tahapan yang pertama ada cognitive loyalty. Cognitive loyalty. Yang kedua ada affective loyalty, dan yang terakhir ada action loyalty. Adapun beberapa indikator loyalitas konsumen yang dinyatakan oleh Zaid Hamel et al. Dalam Christian et al. 2013, yaitu yang pertama say positive things atau mengatakan hal yang baik. Yang kedua rekomendasi
kepada teman atau recommending to friends, dan yang terakhir adalah continue purchasing. Hubungan antar variabel, service gap, dan loyalitas konsumen yang ada di Jatuh Hati Coffee itu merupakan faktor penting yang menarik bagi pelanggan. Berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian saya. Yang pertama itu dari variabel X saya, yaitu ambience, design factor, dan staff behavior yang berpengaruh terhadap variabel Y saya, yaitu konsumen merasa sangat senang dan nyaman, konsumen melakukan pembelian secara berulang, dan konsumen merasa puas dengan seluruh pelayanan yang ada di toko. Hipotesis yang ada di penelitian saya ini juga diduga service gap berpengaruh positif terhadap loyalitas pada konsumen di Jatuh Hati Coffee, dan juga diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maya Setiawari, jurusan administrasi niaga di Politeknik Negeri Bandung, yang berjudul peran service gap terhadap peningkatan loyalitas konsumen. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi service gap telah dibangun oleh Yamuju Coffee yang ditingkatkan pada loyalitas pelanggannya, serta ingin mengungkapkan seberapa besar peran service gap dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Berikut adalah metodologi penelitian pada penelitian saya, yaitu menggunakan pendekatan deskriptif dan juga jenis data, yaitu data numerik dan statistik. Sumber data saya itu ada dua, ada sumber data primar dan sumber data sekunder. Berikut adalah teknik pengumpulan data saya. Yang pertama, saya menggunakan kuesioner sebagai bahan saya untuk mendapatkan data. Yang kedua ada studi pustaka, atau sering disebut untuk mencari beberapa teori yang berkenaan dengan penelitian saya. Selanjutnya itu ada populasi. Populasi saya yaitu customer yang telah melakukan pembelian selama 1 tahun atau 5 tahun terakhir dengan jumlah kunjungan minimal 5 kali. Dan juga sampel saya itu ada orang-orang atau customer yang membeli kopi Jatuh Hati sebanyak lebih dari 3 kali. Definisi operational variable di sini juga dinyatakan oleh Sugiono pada tahun 2016. Definisi variabel merupakan suatu variabel yang konstruk dengan cara menspesifikasikan kejelasan atau memberikan suatu operasional yang perlu untuk diukur variabel tersebut. Teknik pengolahan data saya menggunakan data kuantitatif, dan teknik analisa saya juga itu untuk mengukur sejauh mana variabel yang mempengaruhi variabel lain. Berikut merupakan validitas data. Setelah kuesioner saya sebar dan saya kumpulkan, maka saya mulai mencocokkan dengan data dan fakta yang ada di lapangan, apakah valid ataukah belum. Serta uji reliabilitas yang saya ambil dari beberapa responden, dan juga uji asumsi klasik dan uji normalitas, serta uji heterogeneisitas, serta analisis regresi sederhana, dan uji hipotesis, serta uji koefisien determinasi R2. Nah, berikut jadwal penelitian pada proposal penelitian saya. Pada tanggal 12 April 2023 itu saya mulai mengajukan judul. Yang kedua itu pengumpulan data pada bulan Mei, dan penyusunan bab 1 sampai bab 3 itu di bulan Mei juga, serta pengumpulan proposal di bulan Juni ini. Baik, demikianlah presentasi saya pada hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.